terkait dengan integrasi ESG serta memastikan sertifikasi ESG sebagai prasyarat pengakuan produk mineral di pasar global. Fondasi keberlanjutan operasi Grup MineID berakar pada good mining practices yang memastikan eksplorasi hingga produksi dijalankan secara bertanggung jawab sesuai regulasi nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kami juga merujuk pada standar dan kerangka global sebagai safeguard dalam pengelolaan sustainability hingga penerapannya sejalan dengan praktek terbaik standar internasional. Bagi MineID, sustainability bukan sekedar tambahan, melainkan wujud nyata dari semangat mining for Indonesia and the world. Ini semangat moto kami yang baru, Pak. Mining Indonesia for the world. Kalau kita bicara Indonesia dan dunia berarti semua aspek kehidupan, bukan hanya tambangnya saja. 6 pilar yaitu sustainability pathway menjadi pedoman dalam setiap aspek bisnis untuk memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan dampak negatif. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Grup MineID berkomitmen untuk mendukung enhanced nationally determined contribution pemerintah Indonesia serta aspirasi menuju net zero emission dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 21,4% terhadap skenario business as usual atau setara 6,6 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, kami telah menyusun 4 skenario utama dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan beberapa langkah nyata yang telah dijalankan antara lain konversi bahan bakar rendah karbon melalui substitusi bahan bakar dari B30 ke B35 untuk peralatan tambang di seluruh wilayah operasional PT Aneka Tambang Tbk. Inisiatif ini pada tahun 2024 berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 13.000 ton CO2 ekuivalen. Yang kedua, efisiensi operasi. Melalui pengoperasian bucket wheel excavator bertenaga listrik untuk fasilitas coal handling di unit pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 5.200 ton CO2 ekuivalen. Energi terbarukan lebih dari 99% energi Inalum saat ini sudah bersumber dari energi terbarukan melalui PLTA di Sungai Asahan. Kemudian instalasi PV rooftop atau PLTS atap berkapasitas 300 kW peak atau setara 400 MWh PT Timah Industri yang menurunkan emisi sebesar 300 ton CO2 ekuivalen per tahun. Meski demikian, perluasan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan PLTS atap on-grid masih terkendala aturan kuota tahunan berbasis wilayah dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian SDM. Selain itu, proses pengajuan dan perizinan PLTS atap on-grid ada waktu-waktu tertentu yaitu hanya pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sebagai bagian dari inisiatif jangka panjang, kami juga sedang menjajaki inisiatif untuk carbon offset, carbon trading, maupun pemanfaatan renewable energy certificate. Saat ini opsi tersebut masih dalam tahap kajian dari aspek kelayakan teknologi, metodologi, termasuk aspek ekonomi dan finansial, serta aspek sosial dan lingkungan. Apabila mencari benchmark melihat dari BUMN lain seperti Pertamina, pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2024
mereka sudah mencapai 1,7 juta ton CO2 ekuivalen. Ini referensi dari Sustainability Report PT Pertamina Persero tahun 2024. Kemudian capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2024 PLN lebih agresif lagi, yakni sebesar 12,7 juta ton CO2 ekuivalen sustainability. Ini referensi dari Sustainability Report dari PT PLN tahun 2024. Ini merupakan cambuk kepada MindID karena capaian pengurangan emisi gas rumah kaca tercatat hanya sebesar 0,38 juta ton CO2 ekuivalen. Hal ini merupakan tantangan bagi kami Grup MindID untuk lebih meningkatkan implementasi dari skenario pengurangan gas GGRK di wilayah operasional setiap anggota MindID. Melalui langkah tersebut, Grup MindID berkomitmen menjadikan dekarbonisasi sebagai pilar utama dalam transformasi menuju operasi rendah karbon, sekaligus berkontribusi nyata pada pencapaian target iklim nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, slide selanjutnya 3. Komitmen kami tidak berhenti pada inisiatif pengurangan gas rumah kaca. Aspek penting lainnya yakni pada biodiversity and conservation. Grup MindID juga telah menjalankan program reklamasi pada lahan bekas tambang. Kewajiban reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa lahan-lahan bekas tambang dapat dipulihkan sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada dokumen rencana reklamasi. PT Bukit Asam Tbk secara kumulatif sejak tahun 2016 hingga 2024 telah mereklamasi lahan bekas tambang lebih dari 460 hektar. Secara akumulasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, Grup MindID telah mereklamasi lebih dari 7.000 hektar. Selain kewajiban reklamasi, Grup MindID melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan terhadap persetujuan pemanfaatan kawasan hutan atau PPKH. Misalnya, PT Vale Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024 telah melakukan penanaman rehabilitasi DAS lebih dari 16.000 hektar. Adapun realisasi capaian rehabilitasi DAS Grup MindID hingga tahun 2024 lebih dari 37.000 hektar. Selain itu, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum juga turut menjaga daerah tangkapan air Danau Toba dengan melakukan konservasi di lahan kritis bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat dengan capaian luasan konservasi lebih dari 2.700 hektar sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Tidak hanya itu, kami juga melaksanakan program konservasi lainnya sebagai upaya pengelolaan wilayah pesisir. Tahun 2005 hingga tahun 2024, konservasi mangrove PT Freeport Indonesia mencapai lebih dari 1.600 hektar. Dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2024, area konservasi mangrove Grup MindID telah mencapai lebih dari 2.000 hektar. Kita perlu berbangga apabila berkaca dari perusahaan BUMN lainnya sebagai contoh PLN, capaian progres reforestasi pohon produktif dan mangrove luasannya 585 hektar. Boleh tepuk tangan dong untuk MindID. Ke depan kita juga mengharapkan konservasi mangrove ini dapat dievaluasi dalam bentuk nilai ekonomi karbon. Cuman tadi bicara-bicara dengan Pak Ota, harganya beda banget Pak. Hanya $15 per hektar, sedangkan di Eropa $100 per hektar. Gitu. Jadi ini memang tantangan juga ke depan. Melalui langkah-langkah konkret ini,
Grup Main ID berkontribusi nyata dalam pemulihan ekosistem darat dan pesisir, serta mendukung keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Di samping itu, sebagai salah satu indikator pengelolaan lingkungan pada tahun 2024, Grup Main ID berhasil mendapatkan 6 peringkat emas dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER di anggota Main ID. Kami percaya bahwa PROPER bukan sekedar penilaian, melainkan dorongan inovasi bagi Grup Main ID untuk terus mengelola lingkungan secara berkelanjutan.